Pemirsa, sidang Mahkamah Konstitusi (MK) soal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 akan kembali bergulir pada Senin 1 April 2024 besok. Sebelumnya pada sidang perdana 27 Maret lalu, pemirsa, terdapat tuntutan dari kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud yang meminta beberapa menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi. Berlanjut, tim 02 menyatakan bisa saja meminta MK untuk menghadirkan Megawati dalam persidangan lanjutan. Lantas apa yang dimaksud kubu 01 dan 03? Kenapa juga tim 02 menyebut soal Megawati? Tim kuasa hukum Anies Muhaimin, Amin, Ari Yusuf Amir meminta Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 menghadirkan 4 Menteri Joko Widodo sebagai saksi dalam persidangan selanjutnya. 4 menteri tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini untuk nantinya dihadirkan di sidang gugatan Pilpres MK. Ini menurut kuasa hukum Anies Muhaimin, mereka terlibat dalam pengerahan sumber daya negara, khususnya bantuan sosial atau bansos, untuk kepentingan salah satu peserta pemilu sehingga mendongkrak perolehan suara. Jadi kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan, memanggil lalu mendengar keterangan dari 4 menteri ini. Kenapa pentingnya 4 menteri ini? Karena 4 menteri ini mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan di permohonan kami. Jadi yang kami ajukan tadi 4 nama tadi, yang lain belum kami ajukan, tetapi jika majelis mahkamah berpendapat ada yang lain-lain yang perlu dihadirkan, kami dengan senang hati untuk menerima. Karena dalam argumen-argumen kami lebih banyak kepada 4 menteri tadi. Hal yang hampir sama dituntut oleh kuasa hukum Ganjar Mahfud atau kubu 03 agar Hakim MK menghadirkan 2 Menteri Jokowi, yakni Tri Risma Harini dan Sri Mulyani, dalam kapasitas sebagai saksi karena dianggap mengetahui aliran dana dan penyaluran bansos tersebut. Merespon tuntutan itu, tim hukum 02 lewat Otto Hasibuan tak tinggal diam. Otto mengatakan bahwa perkara ini melibatkan 2 pihak, sehingga MK juga bisa memanggil Megawati Soekarno Putri ke sidang sengketa Pilpres tersebut jika pihak 02 mengajukannya. Gitu. Jadi jangan dia datang bilang, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim ambil selalu. Tidak bisa. Ini perkara yang terbatas, 2 pihak. Lain halnya, kalau sengketa itu membayar ujian undang-undang, ujian norma, mungkin dia bisa minta, kalau minta ini, itu mungkin karena sifatnya ada permohonan ujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kamu nanti minta, tolong Megawati Ibu Megawati dipanggil, terus nggak bisa, bagaimana? Kalau mau juga betul menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. 2 lawan 1. Kubu 01 dan 03 seirama meminta MK menghadirkan beberapa menteri Jokowi. Meski jika dihadirkan untuk kapasitas sebagai saksi, apakah mungkin dikabulkan? Dan apakah MK memiliki kewenangan pengawasan terhadap aliran dana APBN dan penyalurannya yang selama ini dijalankan pemerintah? Selain itu, apa yang menjadi alasan Otto sebagai tim kuasa hukum 02 yang menyebutkan bahwa ingin memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk dihadirkan dalam persidangan MK? Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, tim hukum 01 meminta agar 4 menteri yaitu Sri Mulyani, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, dan Tri Risma hari ini dihadirkan di sidang gugatan Pilpres MK. Alasannya mereka terlibat dalam pengerahan sumber daya negara khususnya bantuan sosial untuk mendongkrak perolehan suara Prabowo Gibran. Ya, hal yang senada dituntut oleh kubu 03 agar sidang MK juga menghadirkan 2 menteri Jokowi. Nah, merespon tuntutan itu, tim hukum 02 Otto Hasibuan mengancam akan memanggil Megawati Soekarno Putri ke sidang sengketa Pilpres di MK. Apakah MK memang memiliki kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan APBN yang dijalankan pemerintah? Selain itu, apa pula alasan tim 02 yang ingin memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tim hukum 03 ada Pak Magdir Ismail dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra ada Bang Habibur Rahman. Selamat sore Bang Habib. Selamat sore Pak Magdir. Sore. Pak Magdir bisa di-unmute Pak Magdir supaya kita bisa mendengar suaranya. Baik, Pak Magdir, kami ingin tahu alasan kemudian meminta kubu 03 ini meminta ada 2 menteri yang dihadirkan. Terlepas dari 4 menteri juga yang diminta oleh kubu 01. Ini pengen apa sih yang ingin dijelaskan oleh digali dari 4 menteri dan 2 menteri tadi? Kami sih sebenarnya lebih ingin mencoba supaya terang benderang ya terkait dengan urusan bansos, ya, karena bagaimanapun juga kan ini adalah fasilitas negara, ya, fasilitas negara yang digunakan dan dikesankan itu adalah pemberian dari Presiden Joko Widodo secara pribadi, dan kemudian inilah yang disampaikan kemana-mana, ya, termasuk di dalam kampanye yang dilakukan oleh beberapa orang menteri. Ya, nah supaya ini terang benderang, tidak menimbulkan fitnah, ya, itu yang kami minta mereka supaya dihadirkan. Mari kita dengarkan kalau betul seperti itu. Nah, sayangnya Saudara Otto Hasibuan tidak, ya, terkait dengan keterangan yang terakhir tadi berhubungan dengan Ibu Mega. Waktu di persidangan kan Otto Hasibuan tidak berani mengungkapkan itu, tetapi justru sudah di luar dia baru menyatakan akan meminta supaya Ibu Megawati yang dihadirkan. Menurut hemat kami, ya, sepatutnya yang diminta atau dijanjikan oleh Otto Hasibuan adalah bahwa mereka hendak menghadirkan Presiden Joko Widodo. Karena begitu banyak persoalan hukum, persoalan masalah-masalah terkait dengan kampanye, terkait dengan pemilu ini, sumbernya adalah Presiden Joko Widodo, ya. Karena bagaimanapun juga dialah yang menciptakan situasi sehingga seolah-olah ada masalah besar bangsa ini. Karena ketika dia tidak berhasil memperpanjang kekuasaan, maka dia doronglah putranya. Nah, ini kan persoalannya kan dari situ. Oke, artinya Pak Wakil mau bilang bahwa harusnya ada pemanggilan juga terhadap Pak Presiden Joko Widodo, begitu? Saya kira seharusnya Saudara Otto Hasibuan mengungkapkan di persidangan ketika dia tidak setuju dengan ketika kami meminta menteri-menteri dihadirkan, seharusnya dia bilang kami juga meminta Presiden Joko Widodo, gitu loh. Bukan di luar persidangan dia baru bicara meminta Ibu Megawati. Apa relevansinya? Ibu Megawati bukan pejabat publik, dia memang ketua partai. Apakah ada selama ini tindakan beliau selama masa kampanye yang merugikan pihak lain? Kan tidak. Ya. Kita tangkap poinnya Pak Magdir. Cuma gimmick. Kalau saya lebih melihatnya cuma gimmick aja dari Saudara Otto Hasibuan. Kita tangkap poinnya. Kita langsung menuju ke Bang Habib. Bang Habib, alasan dari 02 ingin memanggil Bu Mega itu apa? Tadi katanya Pak Magdir itu hanya gimmick saja. Bagaimana? Sebenarnya, silakan. Jawab. Langsung Bang Habib. Ya, kalau saya melihat justru Pak Otto ini kan sedang balas gimmick dengan gimmick. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon 1, paslon 3, pertama kan memang tidak sesuai dengan konstitusi yang diturunkan dalam undang-undang kita, bahwa sengketa di MK itu kan sengketa hasil. Jadi kalau sengketa kemarin misalnya sengketa proses di Bawaslu, mungkin relevan menghadirkan menteri-menteri tersebut. Jadi ketika sengketa di MK kan kita bicara sengketa hasil, sehingga tidak relevan. Tapi bagaimanapun kan itu hak sekaligus urusannya paslon 1 dan 3. Karena yang memiliki beban pembuktian itu mereka, ya kan? Aksio incumbit probatio. Orang yang mendalilkan, dialah yang mempunyai beban membuktikan. Silakan saja kalau mereka ingin membuang-buang waktu, menghadirkan menteri dan sebagainya, nggak ada relevansinya dengan
core-nya perkara di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau kami juga punya kepentingan sebetulnya ya untuk membantah tuduhan-tuduhan tadi, termasuk tuduhan disampaikan senior saya tadi Pak Magdir Ismail bahwa Pak Jokowi karena gagal memperpanjang jabatannya menjadi 2 periode, menjadi 3 periode atau memperpanjang jabatannya, itu kan tuduhan ya yang harus dibuktikan. Tapi kami ini ingin juga membantah ya, apalagi dikaitkan dengan bansos. Nah, kalau dikaitkan dengan bansos dan struktur penyelenggaraan negara, saya pikir banyak juga yang perlu dihadirkan selain 2 menteri. Ada mungkin pejabat-pejabat Badan Intelijen Negara. Tapi kalau tadi Bang nanti ya, para pejabat kepala daerah yang terbukti oleh Bawaslu ya menandatangani fakta integritas memenangkan Pak Ganjar. Nah, itu juga harus dihadirkan. Jadi kalau mau, ini kan yang dikatakan bahwa menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu paslon. Artinya semua pihak itu harus diundang. Ya, tapi kalau ingin, kenapa mengundang Bu Mega itu relevansinya itu apa? Makanya, itunya gimmick dibalas dengan gimmick. Berarti ini tidak sebuah hal yang keseriusan atau seperti apa? Saya menangkapnya seperti itu ya. Ini gimmick dibalas dengan gimmick. Jadi orang sudah menyampaikan statement yang gimmick ya ditimpali juga dengan gimmick. Ya, ini kan sesama senior lawyer lah ya. Bahasa-bahasa seperti itu kan biasa. Mereka kan dia lemparkan yang terkesan gimmick disambut juga dengan gimmick. Tapi intinya memang di Mahkamah Konstitusi ini sangat tidak relevan ya membahas soal bansos. Pemanggilan menteri adalah gimmick ya. Coba kita sampaikan ke Pak Magdir. Tanggapannya gimana Pak Magdir? Betul nggak itu cuma sekedar gimmick? Ya, saya kira kami itu serius karena apa yang kami sampaikan itu di hadapan persidangan. Ya, kami sampaikan kepada majelis hakim untuk mereka menggunakan kewenangan yang ada pada mereka, bukan di ruang persidangan. Ya, Otto Hasibuan di dalam persidangan dia keberatan menteri-menteri itu dihadirkan. Tetapi tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari pembicaraannya dia di hadapan persidangan bahwa dia hendak memanggil atau meminta dihadirkan pejabat partai. Ya. Kalau kami jelas kok, kami minta supaya mereka yang dihadirkan. Kami punya alasan. Pak Magdir, tapi kan memanggil 4 menteri atau 2 menteri tadi yang Pak Magdir sebutkan ingin untuk mengurai penggunaan anggaran APBN untuk dalam penggunaan bansos begitu. Tapi apakah MK tidak berwenang untuk menelusuri hal tersebut, Pak Magdir? Menurut kami mereka punya kewenangan. Ketika Bawaslu tidak melakukan kewajiban mereka, kita akan meminta kepada siapa? Hanya berdoa minta kepada Tuhan? Kan tidak. Ini ada lembaga negara sebagai pengadilan, ya. Bawaslu itu adalah kuasi pengadilan. Kalau menurut hemat saya, Bawaslu itu kewenangannya terbatas pada pelanggaran administrasi ringan. Nah, ini dalam hal penggunaan bansos ini bukan pelanggaran administrasi ringan, tetapi ini adalah kejahatan pemilu, ya, yang dilakukan oleh banyak pihak. Justru karena itulah supaya ini terang benderang, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kami minta mereka dihadirkan atas kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Magdir menyampaikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk kemudian membahas, hemat kami, kalau mereka soal mencari penggunaan APBN tadi ya. Ya. Kita mau ke Bang Habib. Kalau MK mereka hendak mencari kebenaran, kalau mereka hendak mencari kebenaran material, ya, mereka punya kewenangan itu. Kita tangkap poinnya Pak Magdir. Kita mau ke Bang Habib. MK punya kewenangan nggak sih untuk menyelidiki jelas soal tidak. Jadi, APBN itu? Desain undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memang kita bikin kamar-kamar yang jelas bahwa pelanggaran administrasi, apakah yang sederhana disebut Pak Magdir tadi atau bahkan yang terstruktur sistematis dan masif itu di Bawaslu. Jadi MK itu tinggal soal perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi tentu tidak punya kewenangan. Jadi gini Mbak, jangan karena mereka membuat laporan ke Bawaslu, lalu Bawaslu mengeluarkan putusan yang mengecewakan, nanti menganggap Bawaslu tidak bekerja. Itu pikiran yang menurut saya fatalis. Ya. Kita namanya institusi lembaga peradilan kan nggak bisa sepenuhnya dan selalu mengabulkan apa yang kita mohonkan. Semua itu kan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi. Intinya alat bukti yang kita hadirkan. Dan kewenangan memutus itu bukan ada pada pemohon. Nggak harus sama. Pemohon menginginkan A, Bawaslu harus memutus A. Kewenangan memutus sudah kita putuskan ada di Bawaslu. Sepanjang Bawaslu sudah melaksanakan tugas yang memanggil para pihak, memeriksa alat bukti, menyelenggarakan persidangan, menyelenggarakan pemeriksaan, maka
putusan Bawaslu itu harus dianggap sah. Apalagi ya kalau orang mengabaikan haknya sama sekali dengan tidak membuat pengaduan ke Bawaslu. Jangan sekonyong-konyong minta ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi ya ketika memeriksa lalu menolak apa yang mereka inginkan ya. Dikatakan lagi Mahkamah Konstitusi tidak adil. Ya lama-lama orang-orang seperti ini saya sarankan membuat Bawaslu sendiri, membuat MK sendiri saja begitu. Jika kemudian nanti MK ternyata menerima permohonan tersebut dan memutuskan untuk menghadirkan 4 menteri tadi yang diminta, apa persiapan dari Bang? Ya itu dia. Ditahan dulu, usai jeda nanti kita akan bahas, dijawabnya setelah jeda. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Ya, sebelum kita berlanjut ke dialog, kita akan sampaikan dulu ini keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan program perlindungan sosial atau Perlinsos merupakan program untuk bantuan dan subsidi masyarakat yang dikelola sejumlah kementerian dan juga lembaga. Nah, berikut adalah sejumlah pos dan juga peruntukannya. Ada anggaran perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun pada tahun 2024 dengan pos belanja 330 triliun. Ada untuk program subsidi energi, BBM, LPG, listrik dan juga program subsidi non energi, pupuk kewajiban pelayanan publik, bunga KUR, bunga kredit perumahan dan juga antisipasi penanggulangan bencana. Pernyataan ini yang kemudian menjadi perhatian dari kubu 01 dan 03 sehingga meminta agar Menteri Keuangan dipanggil dan memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran ini, di mana Kemensos ada 75,6 triliun digunakan untuk kartu sembako, program keluarga harapan dan asistensi rehabilitasi sosial, dan juga untuk Kementerian Kesehatan ada 49 triliun untuk menerima bantuan iuran JKN dan BPJS Kesehatan. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut, tapi saya ingin menyambung lagi pertanyaan tadi Bang, jika kemudian nanti MK akan memutuskan untuk menerima permohonan dari 01 dan juga 03, persiapannya seperti apa? Ya nggak ada masalah, justru kan ini bagus dibuka. Jadi kan ini kan kalau kita bicara anggaran kan tentu bicara sejak awal proses desainnya seperti apa anggaran itu. Kan dibicarakan di DPR, ya, lalu disetujui, lalu diimplementasikan dengan pengawasan DPR. Waktu penganggaran misalnya yang di Kemensos yang 79 something tadi, 79 triliun something. Itu kan dibahas di September tahun 2023. Ketika belum ada paslon definitif. Jadi dengan asumsi Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Ya. Nah, siapa yang ngotot banget waktu itu? Tetap dimaksimalkan bansos yang masuk dalam anggaran yang disepakati. Bisa dicek di channel YouTube DPR sendiri. Setiap rapat ya, teman-teman ada notulensi, ada kesimpulan rapat yang bisa kita unduh. Kita bisa cek semua. Nah, kalau masyarakat bisa ngecek, apalagi nanti ada saksinya, menterinya dihadirkan, ya kan ya, dicek fraksi-fraksi apa saja yang ngotot dihadirkan. Begitu juga Perlinsos yang 49 sekian, 400 triliun sekian di beberapa kementerian, ada di yang berbentuk gas, LPG, ya, berbentuk macam-macam di berbagai komisi. Kita cek, itu kan dibanggar ke Bu Sri Mulyani. Ketua Banggarnya dari partai apa, gitu kan? Ya, teman-teman di Banggar yang ngotot maksimalisasi angka itu, siapa? Karena teman-teman cermati, ini dibahas sebelum penetapan capres, karena penetapan capres paslon itu adalah di Oktober atau November itu. Ini kan di September. Nah, ini perlu dicerna. Jadi kalau ada kaitan langsung dengan 02 gitu maksudnya? Justru kaitannya dengan yang mana? Ya. Kalau saya dari kata-kata yang saya sampaikan tadi gitu loh. Jadi kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi, hukum pembuktian ya kan, soal tuduhan kecurangan adalah kita bicara fakta-fakta, bukan hanya bicara fakta-fakta, di mana siapa pelakunya, tetapi relevansinya ke siapa. Dan signifikansinya bagaimana? Relevansinya ke siapa, Pak Magdir? Ini yang mengesahkan anggaran ini juga fraksi-fraksi yang mendukung paslon Anda juga begitu, klien Anda. Bagaimana Anda menjawab? Tapi dalam melihat soal ini tidak boleh hanya melihat seperti yang dikatakan oleh Habib. Tapi coba tolong dilihat ada Perpres nomor 125 tahun 2022. Ya. Ini Perpres ini salah satu di antaranya yang diatur di situ adalah bahwa Badan Pangan juga ikut. Bisa diulang tadi Perpresnya, Pak Magdir? Biar Pak Habib dengar. Perpres nomor 125 tahun 2022. Ya. Ini Badan Pangan ya. Itu bukan hanya sekedar menyiapkan pangan, tetapi juga ikut cawe-cawe di dalam melakukan pembagian. Nah, sementara ini ya, pembagian beras dan lain-lain ya. Sementara kan selama ini yang sudah ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan kewenangan
untuk memberikan segala bantuan dalam bentuk apapun adalah Kementerian Sosial. Nah, bagian dari pangan ini tadilah bantuan dari Badan Pangan inilah yang begitu banyak digunakan oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Nah, kami melihat itu, gitu loh. Apalagi ini digunakan ya ketika masa kampanye. Apa pentingnya sih misalnya Presiden Joko Widodo minum air kelapa muda bersama Pak Prabowo di Magelang? Meskipun dikatakan itu bukan urusan kampanye, ya, tetapi kan itu pada masa kampanye. Dan jelas kok, misalnya bagaimana Zulkifli bicara di salah satu daerah Jawa Tengah, bagaimana juga Erlangga bicara tentang penggunaan bansos, bahwa ini seolah-olah personifikasi dari bansos ini adalah Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo, proksinya dia adalah Gibran. Ya. Persoalan kita kan di situ. Kalau seandainya, saya kira ya, kalau seandainya bukan Gibran yang menjadi calon wakil presidennya, Pak Prabowo, mungkin tidak akan seheboh ini. Oke, Pak Magdir. Mungkin tidak akan ada persoalan seperti ini. Pak Magdir, mohon maaf saya potong sebentar. Sebelum ke Bang Habib, saya mau ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, kalau memang ini kita lepaskanlah soal pemanggilan menteri, pemanggilan Bu Mega rencana ini. Kalaupun misalnya tidak memanggil kedua belah pihak itu, apakah sudah punya bukti yang menguatkan bahwa penggunaan bansos ini juga bisa mendongkrak elektoral dari 02? Punya bukti itu nggak tanpa menghadirkan menteri? Kami cukup punya bukti, kami cukup punya saksi yang hendak kami hadirkan di persidangan. Oke. Kalau Bang Habib sudah pertama, punya bukti tidak selain mengundang Bu Mega? Kami bukan hanya bicara soal gimmick, ya. Kami bicara tentang fakta. Kami akan hadirkan saksi, kami akan hadirkan ahli. Mari kita lihat nanti di persidangan. Kita tangkap poinnya. Sudah ada bukti. Kalau Bang Habib? Jadi gini, ini kan lebih mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan. Siapa sebetulnya yang mendesain kecurangan ini? Kalau disebut kata nomenklaturnya kecurangan. 125 tahun tadi berapa? 2022. Makin ke belakang lagi. Makin jauh dari penetapan Mas Gibran sebagai cawapres. Makin jauh dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai cawapres. Tapi penerapannya kan setelah makanya siapa yang merencanakan? Gitu kan? Kan pasti asumsinya waktu itu adalah Joko Widodo. Pasti asumsinya waktu itu adalah bagaimana menggunakan kekuasaan Presiden Joko Widodo untuk kepentingan orang yang asumsinya dia dukung, yaitu Pak Ganjar. Gitu loh. Karena siapa yang berperan di DPR saya bilang di menterinya adalah PDI Perjuangan, ya ketua banggarnya adalah siapa? Ya kan? Kita cek, saya nggak mau banyak tuduhan karena nanti ini adalah domain pembuktian. Kemudian dibuka-buka lagi soal Pak Zulkifli yang mendapat sanksi teguran ringan. Hukum kita mengatur azas hukum, ya. Berat ringan hukuman itu tergantung gradasi kesalahan. Kesalahan kecil, sanksi kecil. Kesalahan besar, sanksi besar. Itu kan kewenangan orang yang menjatuhkan hukuman. Pak Zulkifli dinyatakan bersalah karena dikatakan kampanye tanpa cuti. Ya sudah, dikasih teguran kan. Nah, kita mau gimana? Apakah kesalahan yang kecil ini kita mau katakan dengan ini menggugurkan paslon 2? Ya, ini kan jauh sekali gitu loh. Jadi ya kalau melihat ya dinamika beberapa hari ini sejak saya membaca permohonan ya yang memang struktur permohonannya itu sebagian besar bukan soal domain MK ya, kemudian bicara soal saksi atau ahli-ahli yang akan mereka hadirkan. Saya pikir ya kalau dihitung sekarang ini sudah menangnya di atas kertas gitu loh. Paslon 2 gitu di MK ini udah nggak ada apa-apanya lah ke depan gitu loh. Pak Magdir, dari apa yang disampaikan Bang Habib ini itu aturannya sudah dibuat jauh-jauh hari dengan asumsi bahwa nanti Presiden Joko Widodo akan mendukung Pak Ganjar, tapi kemudian akhirnya mendukung Prabowo Subianto sehingga tidak menguntungkan klien Anda sekarang. Nah, ini bagaimana Anda menjawabnya? Saya kira nggak benar juga itu asumsi itu. Nggak apa-apa. Pak Magdir berasumsi, saya berasumsi. Sama-sama berasumsi kita. Coba mari kita lihat. Tolong dengar dulu saya, Habib. Saya kan tidak akan pernah motong Anda bicara. Ya. Mari kita hormati hak kita masing-masing gitu. Ya. Saya kira bagaimanapun juga ini adalah rencana dari Presiden Joko Widodo yang kita tidak tahu siapa yang semula akan dia dukung. Nah, dan kemudian ini terakhir dukungan dia jatuh kepada Pak Prabowo. Ya. Kan problemnya kan di situ.
Siapa yang selama ini di pemerintahan yang bisa membantah Bapak Presiden kita ini? Kan nggak ada. Begitu banyak orang tersandra ya dengan kasus-kasus, ya kita tahulah itu. Ya, meskipun tidak ada yang diungkapkan secara jelas. Ya. Nah, jadi sekali lagi, mari kita jernih melihat persoalan ini. Buat kami bukan persoalan kalah dan menang. Ya, tetapi adalah persoalan kebenaran, keadilan dan kejujuran kita dalam bernegara. Sebab ini akan kita wariskan ke depan kepada anak cucu, bukan hanya sekarang. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus ya, tindakan-tindakan buruk ini dilakukan oleh presiden ya demi kepentingan keluarga dan kekuasaan dia. Nah, ini yang akan membuat kita celaka. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, kalau seandainya yang menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo itu bukan Gibran, pasti saya bisa pastikan tidak akan ada masalah seperti ini. Tetapi ini timbul karena begitu putusan MK, bahkan kemudian putusan DKPP, ya, putusan MK yang tidak ada yang matinya. Ya, mari kita lihat dan jernih seperti itu. Saya kira begitu, Alfat. Oke. Bang Habib, ini untuk mengevaluasi kinerja Pak Jokowi untuk di pemilu ini. Jadi tidak langsung menyasar ke Pak Prabowo-nya. Ya pasti, ya apapun yang disampaikan Pak Magdir bahwa ini bukan persoalan menang dan kalah. Tentu kan tujuan pengajuan permohonan petitumnya kan jelas, ya kan, apa namanya, membatalkan putusan KPU. Itu kan berarti kan kemenangan, target utamanya. Ya, tapi apakah akan dikemas ini bicara benar atau penegakan kebenaran, kita semua bicara hal yang sama. Jadi maksud saya kita jangan menjadi polisi moral untuk sesama anak bangsa gitu loh. Seolah-olah kita yang paling bermoral, seolah-olah kita yang paling benar. Kalau memang kita mau cari yang benar, oke, kita buka-bukaan. Makanya saya mau buka ini semua. Ya. Dan ternyata apa yang direncanakan, karena memang kami tidak terlibat dalam perencanaan, ya, paslon 2 tidak bisa mengaplikasikan desain-desain yang dari jauh hari dilaksanakan, dibuat oleh pihak-pihak yang bukan kami. Baik. Karenanya nggak ada relevansi berdasarkan penelitian teman-teman, misalnya Indobarometer, kemudian juga teman-teman indikator, teman-teman Litbang Kompas, nggak ada relevansi antara bansos dengan pengaruh kemenangan paslon 2. Itu kan ilmiah, ya. Jadi sama-sama kalau kita bicara moral, ya kita juga punya moral. Jadi jangan seolah-olah kita tidak memiliki moral gitu loh. Oke, baik. Nanti itu semua akan kita saksikan di persidangan di MK mulai lagi untuk besok ya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Pak Magdir. Kita akan tunggu nanti pertarungan argumentasi hukumnya di MK nanti. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih.